Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Sore hari ini, Sabtu 3 Januari 2026, akan kembali melaporkan update situasi dan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di 3 provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita akan mulai dari rekapitulasi korban jiwa hingga hari ini. Pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh tim SAR gabungan masih diteruskan, khususnya di provinsi yang masih meneruskan status tanggap darurat, provinsi dan kabupaten kota yang masih memperpanjang status tanggap darurat, karena memang untuk operasi pencarian dan pertolongan ini salah satu aspek kunci yang dilakukan pada fase tanggap darurat. Hari ini ada penambahan dari Aceh Utara sebanyak 10 jiwa, sehingga per hari ini 3 Januari 2026 total korban jiwa meninggal dunia menjadi 1.167 jiwa. Tentu saja sekali lagi simpati dan belasungkawa yang mendalam untuk para keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain itu, untuk jumlah saudara-saudara kita yang masih mengungsi, baik itu yang ada di titik-titik pengungsian maupun pengungsian mandiri yang saat ini ada di rumah kerabat, tetangga, dan seterusnya, ini berkurang cukup signifikan dalam 2 hari terakhir, khususnya ketika rekapitulasi kita ulang, penghitungan kita ulang di titik-titik pengungsian sejak awal tahun ini. Total saat ini data kami menunjukkan pengungsi berjumlah 257 jiwa, 780 ribu. Ulangi, 257.780 jiwa. Ini menunjukkan bahwa di samping progres pembersihan kawasan saat ini sangat intensif dilakukan, juga aparat gabungan, masyarakat, relawan, dan segenap entitas yang terlibat di kawasan terdampak ini juga mulai membersihkan kawasan-kawasan pemukiman, khususnya rumah-rumah yang terdampak sedang hingga ringan. Sehingga memang yang saat ini masih tinggal di pengungsian ini adalah saudara-saudara kita yang tempat tinggalnya, rumahnya itu termasuk terdampak dengan kategori kerusakan berat atau hanyut sama sekali. Ini tentu saja yang akan menjadi update terus pendataan untuk kebutuhan nantinya, baik itu hunian sementara, DTH, ataupun nanti rekapitulasi kebutuhan untuk hunian tetap. Untuk progres perbaikan akses jalan, jembatan, dan pembersihan kawasan, ini kami laporkan kalau kita melihat di Aceh Tamiang, selain dari pondok pesantren yang sebagian besar sudah terlihat berbeda dengan beberapa waktu sebelumnya, ini juga pembersihan tumpukan-tumpukan sampah kayu yang terbawa oleh banjir longsor juga terus kita lakukan. Ini di Kota Lintang Bawah, di Kuala Simpang, Aceh Tamiang, dan juga di jalan-jalan protokol. Selain itu, karena tanggal 5 hari Senin minggu depan ini adalah hari pertama proses belajar mengajar akan kembali dimulai pada semester genap. Kemarin minggu lalu Mendikdasmen sudah menyampaikan kepada kita bahwa pembukaan proses belajar mengajar di semester genap ini beliau akan ke Aceh dan memimpin sendiri pembukaan kembali proses belajar mengajar di daerah terdampak. Saat ini operasi pembersihan masih terus dilakukan. Kemarin juga kita menyampaikan bahwa ada sekolah-sekolah yang memang kita targetkan sudah bersih dan layak pakai lusa, tetapi mungkin ada kondisi-kondisi beberapa sekolah
yang mungkin masih dalam tahap pembersihan, sementara waktu kita akan mengoptimalkan tenda-tenda sementara untuk proses belajar mengajar. Beberapa titik sudah bersih dan ini terus dikebut proses pembersihan baik itu sekolah umum maupun madrasah. Selain ini pelayanan kesehatan juga terus dioptimalkan. Memang saat ini rumah sakit RSUD di hampir seluruh kabupaten kota terdampak itu sudah beroperasi, tetapi perpanjangan dari RSUD ini puskesmas-puskesmas itu masih ada yang beroperasi terbatas, masih dalam proses pembersihan dan seterusnya, sehingga titik-titik pelayanan yang diharapkan bisa menjangkau masyarakat itu dijalankan baik itu dengan tenda maupun dengan perpanjangan dari relawan dan lain-lain. Pemulihan atau pemenuhan sumber air bersih ini terus dilakukan. Kemarin juga sudah dilaporkan oleh Kepala BNPB dan Kasat sewaktu ditanya oleh Bapak Presiden, ini terus dilakukan di beberapa titik, tidak hanya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain dengan sumur bor, ini juga dengan distribusi air bersih menggunakan mobil penjernih air dari TNI Angkatan Darat, kemudian dari BNPB, dari BRIN, dan dari relawan. Ini semua kita optimalkan agar di titik-titik yang jaringan PDAM-nya belum optimal 100%, belum pulih 100%, kebutuhan air bersih masyarakat tetap bisa terpenuhi. Ada satu hal yang kita lakukan progres signifikan di Sumatera Barat. Kita bekerja sama dengan Universitas Andalas untuk lebih cepat memverifikasi kerusakan bangunan. Ini sangat penting, tentu saja proses penilaian kerusakan bangunan ini harus dengan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PU, dan adik-adik mahasiswa ini adalah mahasiswa dari jurusan-jurusan yang memang berkaitan dengan pekerjaan sipil, teknik sipil, arsitek, dan seterusnya, supaya proses penilaian kerusakan bangunan ini benar-benar bisa kita finalisasi dan hak-hak masyarakat memang sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan. Saat ini ada 400 mahasiswa yang sudah disebar ke daerah terdampak di Sumatera Barat, dan kita harapkan ini bisa mempercepat proses validasi di lapangan dari laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada BNPB. Distribusi logistik terus berjalan. Saat ini di hari ini di Aceh 31,7 ton, kemudian Sumatera Utara itu 39,7 ton, dan Sumatera Barat 5,7 ton. Untuk khususnya Aceh, sekali lagi meskipun akses jalan nasional kita sampaikan sudah terhubung semua, tapi ada beberapa titik sekarang yang menjadi atensi adalah jalan penghubung lintas kecamatan dan lintas desa dalam satu kabupaten. Khususnya yang ada di tengah, di kawasan tengah Aceh, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Ini masih terus kita coba jangkau dengan baik itu personil TNI, Polri berjalan kaki, relawan berjalan kaki, maupun dengan menggunakan motor trail. Karena masih ada beberapa akses jalan di dalam kabupaten, jadi bukan jalan nasional, di dalam kabupaten. Ini yang masih terbatas hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4 yang menggunakan sistem 4x4. Jadi ini terus dilakukan, baik itu dengan motor trail, ini dilakukan hampir setiap hari. Jadi kita pastikan titik-titik masyarakat yang masih tersebar, yang cukup jauh dari posko kabupaten atau posko kecamatan, maka ini pemerintah daerah bersama relawan dan semua pihak yang terlibat terus memastikan bahwa masyarakat terdampak ini dapat dipenuhi kebutuhan logistiknya. Selain jalur darat, BNPB masih terus melakukan distribusi logistik via jalur udara. Ini sudah mulai bisa lebih terkonsolidasi, sehingga kita pastikan titik-titik masyarakat yang mulai terkumpul dalam satu area ini terpenuhi dengan baik. Untuk hunian di beberapa tempat kemarin kita sudah rekap, selain dari 1.050 yang sudah dilaporkan ke Bapak Presiden, ada tambahan dari beberapa tempat lainnya. Kemudian di kabupaten kota yang sebelumnya baru memberikan indikasi lahan, seminggu yang lalu kita sudah melakukan pengecekan ke lokasi, baik itu dari statusnya clean and clear, kemudian dari aspek
potensi bencana dan upaya mitigasinya. Tentu saja kita mengharapkan masyarakat yang sementara nanti akan tinggal di Huntara ini tidak terdampak potensi bencana serupa. Nah, di kawasan-kawasan yang sudah kita pastikan lokasinya ini, dari kemarin hingga hari ini itu sudah mulai dilakukan pembangunan. Kita lihat Tapanuli Selatan, kemudian sudah mulai dilakukan land clearing, kemudian Bener Meriah yang juga sudah dilakukan pematangan lahan, pembersihan lahan pada tanggal 2 Januari. Sebelumnya di minggu lalu itu sudah diusulkan kepada BNPB dan kita pastikan bahwa lahan ini statusnya clean and clear. Begitu itu sudah selesai, kita akan mulai pembangunannya. Di Tapanuli Utara dan 50 kota juga demikian, selesai tahap 1, kemudian tahap 2 ada beberapa topel bangunan yang saat ini berjalan paralel, sehingga kita harapkan dalam 1-2 minggu ini progres yang juga signifikan bisa kita lihat di akhir minggu depan. Ini adalah beberapa lokasi yang terus dilakukan pematangan lahan. Ini di 50 kota yang sebelumnya sudah berjalan. 50 kota, Agam dan Kota Padang itu paling awal memulai pembangunan huntaranya. Ada yang sedang berjalan, kemudian ada 4 kopel yang sedang berjalan, dan terus kita lakukan pembukaan dan pematangan lahan untuk pembangunan beberapa kopel lainnya sesuai dengan permintaan pemerintah daerah. Nah, ada hal yang baru yang ingin kita sampaikan bahwa untuk Aceh Tamiang, memang ini jumlah rumah yang rusak itu sangat banyak. Ada Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, ini proporsi atau jumlah rumah rusak berat itu cukup signifikan. Sehingga ada beberapa masyarakat yang menyatakan ingin tinggal di Huntara, tetapi tidak masuk dalam kompleks bangunan yang disiapkan, tidak masuk dalam kompleks lahan yang disiapkan. Ada beberapa masyarakat yang ingin Huntara ini dibangun in situ di tempat pemukiman lama, meskipun nantinya ini belum pasti akan menjadi lokasi pembangunan hunian tetap. Karena untuk hunian tetap ini akan kita pastikan bahwa pembangunan hunian tetap nanti akan sesuai dengan dokumen R3P, Rencana Pemulihan Pasca Bencana, yang tentu saja akan memperhatikan bahwa kawasannya akan dibangun kembali dan tidak mungkin kita pada tempat-tempat tertentu atau zona-zona merah yang memang pasti akan terdampak bencana secara berkala setiap tahun, tentu saja kita tidak akan membangun hunian baru di tempat seperti itu. Tetapi untuk sementara, karena ada pertimbangan lokasi, kedekatan dengan tempat aktivitas ekonomi dan seterusnya, ini ada beberapa titik Huntara yang dibangun in situ. Ada beberapa kampung di 8 titik yang sudah berjalan karena ini permintaan langsung dari masyarakat, dan kita harapkan juga di titik-titik ini warga terdampak, saudara-saudara kita yang terdampak juga bisa segera masuk ke hunian sementara, pindah dari tenda ke hunian sementara yang lebih layak. Jumlahnya itu yang sedang dibangun 106 unit. Ini juga jadi ada beberapa skema, ada yang satu komplek kawasan, itu yang sedang disiapkan bersama Danantara, TNI Polri, pemerintah daerah, ada juga yang in situ. Nah, in situ ini juga sebagian besar juga dibangun oleh warga pemilik sendiri dengan kriteria yang memang sama dengan yang dibangun di lokasi pengungsian terpusat, sehingga kita harapkan ini tidak menimbulkan permasalahan sosial nantinya, karena proporsi bangunan, jenis bangunan, dan luas bangunan yang dibangun baik itu di tempat terpusat maupun in situ itu adalah sama. Proses penyaluran DTH, ini dana tunggu hunian bagi saudara-saudara kita yang tidak akan masuk ke Huntara, ini baru berjalan 4 hari dari hari Selasa, dan alhamdulillah ini pencapaiannya sangat signifikan. Jadi bagi mereka yang tidak akan masuk ke Huntara, itu kita berikan dana tunggu hunian 600.000 per KK per bulan. Untuk Sumatera Barat itu data permintaan yang masuk disubmit oleh Kepala Daerah 2.270 KK, ini tahap 1, pendataan masih terus berlangsung. Itu sudah tersalur 1.291 KK.
tersalur maksudnya ini rekeningnya sudah dipegang oleh masyarakat dan bisa dicairkan kapan saja. Artinya ini sudah 57,9% dari masyarakat yang menyatakan meminta DTH. Sumatera Utara itu dari 4.502 KK yang menyatakan meminta DTH tidak akan ke Huntara. Ini sudah tersalur 2.543 KK atau 56,49%. Juga sangat signifikan. Aceh permintaan itu 10.060 KK, paling banyak. Memang ini penyaluran baru berjalan 876 KK atau 8,7%. Ini berkaitan dengan verifikasi data Dukcapil dan kesiapan aparat atau petugas, baik itu petugas perbankan maupun petugas dari kecamatan dan kelurahan setempat. Tentu saja kita harapkan pencapaian progres penyaluran yang dicapai di 2 provinsi ini juga akan bisa kita kejar khusus untuk Aceh, sehingga bagi saudara-saudara kita yang memang tidak akan masuk ke Huntara, akan apakah tinggal sementara di rumah kerabat, sahabat, keluarga atau mengontrak rumah, ini juga bisa segera mendapatkan haknya. Prosesnya tidak akan secara administrasi tidak akan sulit karena kita menggunakan data Dukcapil, proses verifikasi menggunakan data biometrik dan seterusnya, sehingga proses di lapangan itu benar-benar bisa cepat dan tidak rumit, tidak kompleks, tidak perlu membawa dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang terlalu berbelit. Sehingga kita lihat di 2 provinsi itu sudah hampir 60% dan kita harapkan dalam 1-2 hari di awal minggu depan itu bisa kita selesaikan 100%. Kita harapkan di Aceh kemudian berikutnya juga bisa selesai lebih cepat. Operasi modifikasi cuaca saat ini memang kondisi cuaca khususnya di Sumatera Barat dan Aceh dalam minggu lalu ada 3 hari di beberapa kabupaten yang kita mendapatkan hujan intensitas sedang tapi durasi cukup lama. Di Sumatera Barat ada beberapa kali kejadian longsor susulan di Maninjau dan Kota Padang, sehingga ini kita lebih optimalkan baik itu dari sorti maupun jangkauan. Seperti bisa terlihat ada 3 pesawat di tiap provinsi yang benar-benar bekerja non-stop. Dan ini kita akan terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG. Kalaupun ini harus ditingkatkan lagi menjadi 24 jam non-stop untuk dilakukan OMC, kita akan lakukan. Karena bersamaan dengan itu di level daratnya, Kementerian PU, Satgas TNI Polri juga mengoptimalkan proses percepatan normalisasi sungai. Jadi di titik-titik yang kita identifikasi sebagai titik-titik luapan dalam beberapa waktu terakhir itu sudah dilakukan penambahan alat berat dan personil, sehingga kita harapkan berjalan dengan optimalisasi operasi modifikasi cuaca, normalisasi saluran-saluran air primer ini juga bisa kita segerakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir minggu ini. Tentu saja pemerintah daerah, segenap relawan, badan usaha milik negara, swasta, dan lain-lain, mari kita terus tingkatkan kerjasama gotong royong bahu-membahu agar saudara-saudara kita di lokasi terdampak bisa segera pulih dan pembangunan kawasan yang lebih baik bisa kita segerakan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.